Awal pendakian yang aneh. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tertutup awan tebal, menyisakan bulan samar yang seperti enggan menampakkan diri. Jam menunjukkan pukul 11 malam, tepat di malam Jumat Kliwon. 5 orang sahabat Raka, Dimas, Ardi, Fajar, dan Seno berdiri di gerbang jalur pendakian sebuah gunung yang dikenal angker oleh warga sekitar. "Masih mau lanjut?" tanya Ardi, setengah ragu. Raka, yang sejak awal menjadi penggagas pendakian ini, hanya tersenyum tipis. "Justru ini yang kita cari." Sensasinya beda. Sebelumnya, seorang penjaga warung di kaki gunung sempat memperingatkan mereka. Kalau bisa jangan naik malam Jumat Kliwon, apalagi lewat jalur lama. Banyak yang hilang. Namun, peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Mereka mulai berjalan memasuki jalur setapak. Suara jangkrik terdengar nyaring, tapi anehnya, semakin lama mereka berjalan, suara itu perlahan menghilang. Hutan menjadi terlalu sunyi. Langkah kaki mereka terdengar jelas, bahkan napas sendiri terasa menggema di telinga. Sekitar 30 menit berjalan, Seno tiba-tiba berhenti. Kalian denger nggak?" katanya pelan. Semua ikut diam. Di kejauhan, terdengar suara samar. Seperti gamelan. Tapi anehnya, suara itu datang dari arah yang tidak jelas, kadang di depan, kadang di belakang. Paling dari desa bawah," kata Dimas mencoba menenangkan, meski suaranya terdengar tidak yakin. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun, semakin naik, kabut mulai turun dengan cepat. Terlalu cepat. Dalam hitungan menit, pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter saja. "Ini kabut biasa bukan sih?" tanya Fajar. Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, Raka yang berjalan paling depan berhenti mendadak. "Ada apa?" tanya Ardi. Raka menunjuk ke depan. Di tengah kabut, terlihat sesosok bayangan berdiri diam di tengah jalur. Tinggi, kurus, dan tidak bergerak. "Siapa itu?" bisik Seno. Tidak ada jawaban. Mereka mencoba mendekat perlahan. 1 langkah, 2 langkah, dan saat kabut tersibak sesaat, sosok itu hilang. "Anjir, tadi jelas ada." Fajar mulai panik. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba dari belakang, "Hehehe." Suara tawa lirih terdengar. Semua langsung menoleh bersamaan. Tapi, tidak ada siapa-siapa. Suasana berubah mencekam. Raka mencoba tetap tenang. "Kita lanjut. Jangan berhenti di sini." Namun saat mereka kembali melangkah, Seno menyadari sesuatu. Tunggu. Kenapa lagi?" tanya Dimas kesal. Seno menelan ludah. "Jumlah kita, masih 5 kan?" Semua terdiam. Perlahan, mereka saling menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka saling menatap. Wajah mereka pucat. Karena, sejak tadi, mereka tidak sadar, ada 1 orang lagi yang ikut berjalan di antara mereka. Sosok di antara kabut. Suasana langsung berubah mencekam. Angin tiba-tiba berhembus dingin, menusuk sampai ke tulang. Kabut semakin tebal, menutup pandangan mereka seperti tirai yang sengaja memisahkan dunia. 6, bisik Ardi dengan suara bergetar. "Gak mungkin. Kita cuma berlima," jawab Dimas cepat, tapi matanya mulai panik. Raka mencoba berpikir jernih. "Coba hitung lagi, satu-satu." Mereka berdiri membentuk lingkaran kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Mereka berhenti. 5, kata Fajar cepat. Semua saling menatap. "Loh, tadi 6 kan?" tanya Seno. Tidak ada yang menjawab. Namun, ada satu hal yang mereka sadari. Sejak tadi, tidak ada satupun dari mereka yang berada di posisi paling belakang. Seolah, selalu ada yang mengisi posisi itu. Mereka memutuskan untuk lanjut berjalan, meski rasa takut mulai menguasai. Raka kini meminta semua berjalan berdekatan. Jangan ada yang ketinggalan, jangan nengok ke belakang kalau nggak perlu. Namun semakin mereka naik, suara gamelan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan tidak wajar. Bunyinya pelan, tapi seperti dimainkan tepat di samping telinga. "Dengar gak sih?" bisik Fajar panik. "Iya, ini bukan dari desa," jawab Ardi. Tiba-tiba, dari balik kabut di sisi kanan jalur, terlihat cahaya samar. Seperti obor. 1, 2, lalu bertambah banyak. "Apaan itu?" kata Dimas. Mereka berhenti. Di antara kabut, perlahan terlihat bayangan orang-orang. Berbaris. Diam. Seperti sedang melakukan sesuatu. "Kayak, rombongan," gumam Seno. Namun ada yang aneh. Tidak ada suara langkah. Tidak ada percakapan. Hanya gamelan, dan bayangan yang bergerak pelan. Raka menelan ludah. "Kita lewat aja, jangan ganggu."
Mereka mencoba berjalan melewati jalur itu. Namun saat mereka melangkah, salah satu sosok di antara kabut itu menoleh. Perlahan, gerakannya tidak wajar. Lehernya berputar terlalu jauh, hingga hampir menghadap ke belakang sepenuhnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tersenyum. "Jangan lihat," teriak Raka. Tapi terlambat. Seno sudah menatapnya terlalu lama. Tubuh Seno tiba-tiba kaku. "Seno!" Fajar mengguncangnya. Seno tidak merespon. Matanya kosong, tapi mulutnya bergerak pelan. "Dia, manggil," bisiknya. "Siapa?" tanya Ardi panik. Seno perlahan menunjuk ke arah kabut. "Yang di depan," katanya, "kita harus ikut." "Udah, jangan dengar." Raka menarik Seno paksa. Mereka segera menjauh dari jalur itu. Namun saat mereka berlari kecil meninggalkan tempat tersebut, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Dan dalam keheningan itu, terdengar suara langkah kaki mengikuti mereka. 1, 2, 3, lebih dari 5. Mereka berhenti, perlahan menoleh ke belakang. Kabut mulai menipis sedikit. Dan di kejauhan, terlihat beberapa sosok berjalan mengikuti mereka. Jumlahnya tidak jelas, tapi pasti lebih dari 1. Dan jaraknya semakin dekat. "Raka, kita turun aja, ini gak beres." Suara Ardi hampir menangis. Namun Raka menggeleng. "Turun juga belum tentu selamat, kita lanjut ke pos berikutnya. Biasanya ada tempat buat istirahat." Dengan sisa keberanian, mereka kembali berjalan. Tapi kondisi Seno semakin aneh. Dia lebih banyak diam. Kadang tersenyum sendiri. Kadang seperti berbisik, padahal tidak ada siapa-siapa. Sekitar 20 menit kemudian, mereka akhirnya melihat sebuah pondok kecil di tengah jalur. Kayu tua, hampir lapuk, tapi masih berdiri. "Pos," akhirnya, kata Dimas lega. Mereka segera masuk. Di dalam gelap, hanya ada bangku kayu dan sisa bekas api unggun. Raka menyalakan senter dan menyapu ruangan. Kosong. Namun saat Fajar hendak duduk, dia melihat sesuatu di dinding. Tulisan. Seperti digores pakai benda tajam. Dengan huruf yang tidak rapi. Dia mendekat dan membacanya pelan. "Jangan pernah menjawab saat mereka memanggil namamu." Fajar langsung mundur. "Rak, lo lihat ini." Semua mendekat. Belum sempat mereka bereaksi. Tiba-tiba, dari luar pondok, terdengar suara. "Seno!" Pelan, serak, memanggil. Seno langsung berdiri. Matanya kosong. "Seno, jangan keluar!" teriak Ardi. Namun Seno berjalan pelan menuju pintu. Dia manggil lagi, katanya lirih. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Seno!" Dan disusul suara lain. "Raka!" Semua langsung membeku. Karena suara itu kini memanggil nama mereka satu persatu. Jalur yang tak pernah sama. Suara itu terus memanggil. Satu persatu. Pelan, tapi jelas. "Raka, Dimas, Ardi." Seperti suara seseorang yang mereka kenal, tapi juga bukan. Tubuh mereka kaku. Tidak ada yang berani bergerak. Hanya Seno. Dia berdiri tepat di depan pintu pondok, punggungnya menghadap mereka. Tangannya perlahan terangkat, seolah hendak membuka pintu. "Seno, jangan!" Suara Fajar hampir tak terdengar. Namun Seno tetap diam. Lalu, dengan suara pelan dan datar, dia berkata, "Kalau kita gak jawab, mereka bakal masuk." Semua langsung merinding. "Siapa mereka?" bentak Raka. Seno tidak menjawab. Perlahan, dia menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, semua terdiam. Matanya bukan seperti mata Seno. Kosong. Lebih dalam. Dan senyumnya terlalu lebar. Berak. Raka langsung menarik Seno menjauh dari pintu. "Lo sadar?" "No." Seno tersentak, seperti baru bangun dari mimpi buruk. Napasnya memburu. Apa tadi?" katanya bingung. Belum sempat mereka berbicara lagi. Tok, 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 tok. Suara ketukan terdengar dari luar pondok. Pelan, teratur. Semua langsung membeku. Tidak ada yang berani menjawab. Ketukan itu berhenti. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki. Mengitari pondok. Menggesek tanah. Menginjak ranting. Satu. Lalu lebih banyak. Seolah pondok itu sedang dikelilingi. Raka berbisik cepat. "Kita gak bisa di sini. Kita harus lanjut. Keluar. Sekarang." Ardi panik. "Lebih baik jalan daripada nunggu mereka masuk," jawab Raka tegas. Dengan perlahan, mereka membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Kabut kembali turun. Sunyi. Terlalu sunyi.
Mereka segera meninggalkan pondok itu tanpa menoleh ke belakang. Namun, keanehan mulai terasa. Jalur yang mereka lewati tidak seperti sebelumnya. "Perasaan tadi kita gak lewat sini," kata Dimas. Pohon-pohon terlihat sama. Batu-batu terasa familiar. Tapi, susunannya berbeda. Seperti hutan itu berubah. Setelah berjalan cukup lama, mereka berhenti. Di depan mereka, terdapat sesuatu yang membuat jantung mereka seakan berhenti. Pondok yang sama, kayu lapuk, bentuk yang sama, bahkan pintu yang tadi mereka buka. Gak mungkin. Fajar mundur perlahan. "Kita muter?" tanya Ardi. Raka menggeleng. "Enggak, kita gak belok sama sekali." Seno mulai gemetar. "Mereka gak mau kita pergi." Tiba-tiba, dari dalam pondok itu, terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang berbicara. Padahal, mereka yakin tadi pondok itu kosong. "Rak." Dimas menahan napas. Di dalam, ada orang. Raka menatap pintu itu. Ragu. Namun rasa penasaran mengalahkan takut. Perlahan, dia melangkah mendekat. "Jangan!" teriak Fajar. Tapi Raka sudah terlalu dekat. Tangannya menyentuh pintu dan membukanya sedikit. Kriet. Pintu terbuka. Gelap. Namun dari dalam, terdengar suara. Jelas. Suara mereka sendiri. "Ini pos." Akhirnya. "Itu tulisan apa di dinding?" "Jangan pernah menjawab." Suara itu. Percakapan mereka sebelumnya. Semua langsung mundur. Wajah mereka pucat. "Ini rekaman?" bisik Ardi. "Bukan," kata Raka pelan. "Ini kita." Mereka berdiri terpaku, mendengarkan suara mereka sendiri dari dalam pondok. Seolah waktu terulang. Atau ada versi lain dari mereka yang masih berada di dalam sana. Tiba-tiba, suara dari dalam berhenti. Sunyi. Lalu, perlahan, terdengar suara baru. Bukan suara mereka. Suara berat, dalam, dan dekat sekali. "Sekarang, giliran kalian." Brak. Pintu pondok tertutup sendiri dengan keras. Semua terlonjak. Dan saat mereka menoleh, Seno sudah tidak ada. "No?" "Seno." Tidak ada jawaban. Hanya kabut. Dan suara langkah kaki. Yang kini hanya tersisa 4 orang. Namun yang membuat mereka semakin ketakutan. Jejak kaki di tanah. Bukan berkurang, tapi bertambah. Penunggu puncak. Seno hilang. Suara Fajar hampir tidak terdengar. Tenggorokannya kering. Tubuhnya gemetar. Mereka berempat berdiri di jalur yang diselimuti kabut tebal. Tidak ada tanda-tanda Seno, tidak ada suara. Tidak ada jejak yang jelas, kecuali jejak kaki yang justru semakin banyak. "Ini gak masuk akal, tadi jelas kita berempat," kata Dimas dengan napas memburu. Raka mencoba tetap tenang, meski wajahnya sudah pucat. "Dengar, kita gak bisa panik. Kita harus naik." Biasanya kalau udah dekat puncak, hutan mulai terbuka. "Naik lagi." Ardi menatapnya tidak percaya. "Teman kita hilang, Rak." Raka menatap kosong ke arah kabut. "Kalau kita balik, kita belum tentu keluar dari sini." Tidak ada yang membantah. Dengan sisa keberanian, mereka melanjutkan pendakian. Semakin tinggi, hutan mulai berubah. Pohon-pohon besar menghilang, digantikan oleh tanah terbuka dengan rumput liar yang kering. Kabut perlahan menipis, tapi justru itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Karena sekarang, mereka bisa melihat lebih jauh. Dan itu bukan hal yang baik. Di kejauhan, terlihat sesuatu. Seperti bangunan. "Rak, itu apaan?" tanya Fajar. Raka menyipitkan mata. "Kayak gerbang." Mereka mendekat perlahan. Dan benar saja. Di tengah area terbuka itu berdiri sebuah gerbang tua dari batu, penuh lumut dan retakan. Di sekitarnya terdapat beberapa patung batu yang tersusun melingkar. Patung-patung itu berbentuk manusia, namun dengan wajah yang aneh. Matanya besar, mulutnya terbuka, seolah sedang menjerit. "Ini tempat apaan?" bisik Ardi. Dimas menggeleng pelan. "Gue gak pernah lihat ini di jalur manapun." Saat mereka melangkah masuk ke area itu, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Bahkan suara napas mereka sendiri terasa asing. Di tengah lingkaran patung itu, terdapat sebuah batu besar seperti altar. Dan di atasnya, ada sesuatu. Raka mendekat perlahan. Lalu, dia membeku. "Rak, ada apa?" tanya Fajar. Raka tidak menjawab. Tangannya gemetar saat menunjuk ke atas altar itu. Yang lain mendekat. Dan saat mereka melihat, itu adalah tas milik Seno. "Ini
Tasnya Seno, suara Ardi bergetar. Dia di sini, kata Dimas pelan. Tiba-tiba, kriek, suara retakan terdengar. Mereka langsung menoleh. Salah satu patung batu bergerak, pelan. Lehernya berputar, menghadap ke arah mereka. Lari, teriak Raka. Namun terlambat. Satu persatu patung itu mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi bergeser, seperti ditarik sesuatu dari dalam tanah. Suara batu bergesek memenuhi udara. Mereka berlari keluar dari lingkaran itu. Namun saat Fajar berlari, tangannya tiba-tiba ditarik. Dia menjerit, "Raka A!" Raka menoleh, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Dari tanah, muncul tangan-tangan hitam, kurus, panjang, menarik kaki Fajar. "Lepasin." Dimas mencoba menarik Fajar. Namun tangan-tangan itu semakin banyak. Menarik, menyeret. Perlahan membawa Fajar ke tanah. "Jangan tinggalin gue," teriak Fajar histeris. Namun, dalam hitungan detik, tubuhnya ditelan tanah. Sunyi. Semua berhenti. Napas mereka tercekat. Kini, hanya tersisa 3 orang. Raka, Dimas, Ardi. "Ini bukan gunung," bisik Ardi lemah. "Kita gak di tempat yang sama lagi." Raka menggertakkan gigi. "Kita harus keluar, sekarang juga." Namun saat mereka hendak pergi, dari balik gerbang batu itu, muncul sosok tinggi, berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun matanya menyala merah di balik kegelapan. Sosok itu melangkah pelan mendekat, dan saat berhenti, dia berbicara. Suara berat, dalam, menggema. "Kalian sudah masuk, Henning." Lalu, dia melanjutkan, "Sekarang, tidak semua bisa pulang." Tiba-tiba, Ardi menjerit. Tubuhnya kaku, matanya membelalak. "Rak, dia di belakang lo." Raka perlahan menoleh. Dan saat dia melihat, wajahnya langsung pucat. Karena, di belakangnya, berdiri Seno. Namun, itu bukan Seno. Tubuhnya kotor. Matanya hitam pekat. Dan senyumnya terlalu lebar. "Kalian harus gantikan aku," bisik Seno. Kabut kembali turun, menelan semuanya. Dan malam itu, menjadi semakin gelap, yang kembali tidak sama. Kabut turun semakin tebal. Dingin, mencekik. Raka tidak bisa bergerak. Di depannya, sosok yang menyerupai Seno berdiri dengan senyum yang tidak manusiawi. "Kalian harus gantikan aku." Suara itu menggema di kepala mereka. Bukan hanya terdengar, tapi terasa. Seperti masuk ke dalam pikiran. "Loh, bukan Seno," bisik Raka dengan napas gemetar. Sosok itu tertawa pelan. "Seno masih di sini." Dia menunjuk ke arah gerbang batu. Perlahan, tanah di dekat altar itu bergerak. Dan sesuatu muncul ke permukaan. Tubuh penuh tanah, lemah. "Itu Seno yang asli." "Rak, tolong." Suara Seno lemah. Ardi langsung maju. "No." Namun sebelum Ardi sempat menyentuhnya. "Jangan," teriak Raka. Terlambat. Begitu Ardi menyentuh tangan Seno, tanah di bawahnya langsung retak. Kraak. Tangan-tangan hitam muncul lagi. Menarik Ardi. "Raka A." Raka berusaha meraih, tapi terlambat. Dalam hitungan detik, Ardi hilang. Diseret masuk ke dalam tanah. Kini, tinggal 2. Raka dan Dimas. Dimas mundur perlahan. "Rak, kita gak bisa lawan ini." Raka menggenggam erat tasnya. Matanya mulai kosong, seolah sudah pasrah. Namun tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Tulisan di dinding pondok. "Jangan pernah menjawab saat mereka memanggil namamu. Dan juga, jangan menuruti mereka." "Dim," kata Raka pelan. "Kalau dia minta kita gantiin, berarti dia butuh kita." Dimas menatapnya bingung. "Maksud lo?" Raka menarik napas dalam. "Selama kita gak nurut, kita masih punya kesempatan." Sosok itu kembali mendekat. Matanya menyala merah. "Pilih 1. Tinggal 1, pulang." Dimas langsung panik. "Gak, kita berdua harus keluar." Namun Raka diam. Lalu, dia tersenyum tipis. "Dim, lo turun." "Apaan sih lo? Jangan bercanda," bentak Dimas. Raka menggeleng pelan. "Dari awal ini ide gue. Kalau harus ada yang tinggal, biar gue." "Gue gak mau," teriak Dimas. Sosok itu tertawa. Cepat, waktunya habis. Kabut mulai bergerak liar. Tanah bergetar. Patung-patung mulai retak. Raka menatap Dimas. "Lo harus keluar. Ceritain semua ini, jangan ada lagi yang naik malam itu." Dimas menangis. "Rak, jangan." Namun Raka mendorong Dimas menjauh. "Lari." Dimas terpaksa berlari. Tanpa menoleh.
Tanpa berhenti, di belakangnya, terdengar suara Raka berteriak. Lalu, sunyi. Keesokan harinya, tim pencari menemukan Dimas di kaki gunung. Sendirian, lemas, syok. Dia terus mengulang satu kalimat. Jangan naik, malam Jumat Kliwon. Tim SAR mencoba mencari yang lain. Namun, tidak ada jejak, tidak ada tas, tidak ada jalur. Bahkan, tidak ada gerbang batu seperti yang diceritakan Dimas. Seolah, tempat itu tidak pernah ada. Beberapa minggu kemudian, Dimas mulai kembali normal. Namun, ada yang berubah. Dia sering melamun, sering mendengar sesuatu, terutama saat malam tiba. Suatu malam, tepat di Jumat Kliwon berikutnya, Dimas terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia mendengar suara. Pelan. Dekat sekali. Dimas. Dia membeku. Perlahan menoleh ke arah jendela. Dan di sana, di balik gelapnya malam, berdiri seseorang. Raka. Namun, matanya hitam pekat. Dan senyumnya tidak lagi seperti manusia. Sekarang, giliran lo. Lampu kamar tiba-tiba mati. Dan malam itu, tidak ada yang tahu apakah Dimas benar-benar selamat, atau dia hanya membawa sesuatu turun dari gunung.